Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati serta saya cintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang tiada mampu dihitung. Satu hal yang mustahil ialah tidak mampunya hamba-hamba Allah untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Namun ada satu kata pasti, seorang hamba wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu memberikan rasa syukur yang mendalam terhadap nikmat-nikmatnya. Kita mohon kepada Allah agar diberikan senantiasa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, kemudian diterima semua amal kebajikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bertemu kembali di Masjid Baitur Rahim dalam rangka mempelajari sebagian sirah atau sejarah atau biografi ringkas dari para sahabat senior. Ini yang selalu kita bicarakan, ya, sahabat senior. Sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah kita singgung walaupun hanya di 3 pertemuan. Kemudian berpindah kepada sahabat yang kedua, Al-Faruq Abu Hafsin Umar ibn Khattab Al-Asadi radhiyallahu anhu. Telah kita baca atau pernah kita singgung di 1 atau 2 pertemuan. Namun terputus karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita dipertemukan oleh Allah taala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ada yang tidak mengetahui. Namun pengetahuan kita terhadapnya bertingkat-tingkat. Dari itu kiranya kajian kita pada pagi yang mulia ini di bulan Dzulhijjah, berarti di penghujung tahun Hijriah 1445 Hijriah, dalam hitungan pekan atau ya kurang dari 10 hari akan datang kita akan memasuki tahun baru Islam 1446. Bertambah usia kita, namun yang pasti semakin berkurang jatah hidup kita. Sesuai dengan arahan dari Pak Ketua tadi, mari perbanyak amal saleh. Kita diberikan dari Allah kenikmatan yang tiada hingga. Yang pertama nikmat rasa aman, yang kedua nikmat sehat badan, yang ketiga nikmat ada bahan pangan. Barang siapa yang mendapatkan 3 nikmat tersebut, kata Rasulullah SAW, faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha, seolah-olah dia telah mendapatkan nikmat seluruh bumi. Jemaah sekalian, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang kedua dari urutan sahabat-sahabat yang disebut dengan Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun atau Khulafa'ur Rasyidun. Umar bin Khattab radhiyallahu
umur 13 tahun setelah peristiwa Amul Fil. Tahu Amul Fil ya? Peristiwa ketika Raja Abraha dengan pasukan yang besar ingin menghancurkan Ka'bah. Berlalulah 13 tahun dari peristiwa tersebut, lahirlah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tepatnya usia beliau dengan Rasulullah SAW berpaut 13 tahun, lebih tua dari kita Muhammad SAW. Tumbuh dari keluarga seorang ayah bernama Al-Khattab, terkenal keras dalam mendidik anak. Ia keras dan tegas. Umar yang termasuk disuruh oleh ayahnya untuk mengembala kambing dan unta di luar kota Mekah. Bahkan ketika unta-unta tersebut kadang-kadang menginap di tempat tersebut, sehingga membuat jiwa seorang Umar bin Khattab tangguh dan mampu menghadapi segala medan. Belum lagi dari sisi kecerdasan, bahkan kejeniusan, bahkan kefasihan dalam berbicara, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ayal dari kecerdasan beliau, kejeniusan beliau, dan tangguh dalam menghadapi segala medan. Berusia 27 tahun, beliau telah menggantikan bapaknya yang wafat, masuk menjadi anggota DPR. Padahal umur segituan belum layak untuk bergabung dengan para syuyukh, para senior. Tapi ketidakadaan yang mengganti dari seorang bapak Al-Khattab yang mewakili dari Bani Adi. Kadang-kadang banyak dia suku-suku di kota Mekah berkumpul. Terbesar ialah Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Umayyah, Bani Jumah, Bani Asad, dan banyak bani-bani yang lain. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau di masa mudanya bekerja keras, di samping dengan teman-teman sejawatnya seperti Khalid bin Walid, Safwan ibn Umayyah bin Khalaf, Amr ibn As, yang semua pembesar ini akan menjadi orang-orang besar nanti di kemudian hari. Mereka ketika siang harinya berlomba pacuan kuda. Jika ada event-event tertentu, mereka saling latihan berantam atau gulat. Itulah para pemuda Quraisy. Namun Umar bin Khattab tumbuh lain dari yang lain, karena dia tidak seberuntung dari teman-temannya yang orang tuanya kaya raya. Ada Umar bin Khattab orang yang sederhana, membuat beliau tidak tampil megah mewah dan sering membuang-buang waktu. Tidak. Adapun beliau layak seperti pemuda biasa, dan tugasnya sehari-hari ialah ia diam di padang pasir, hidup dengan onta dan kambingnya. Mari jemaah, ternyata orang-orang besar tersebut kebanyakan lahir dari orang-orang yang bukan orang-orang yang besar, orang-orang yang berada, orang-orang dari kaya raya. Tidak. Jemaah yang Allah muliakan, ada yang menarik dari kehidupan Umar bin Khattab ini. Dia punya kakak kandung, kakak lain ibu. Dia hormati, tapi bapaknya lebih yakin kepada Umar karena memiliki banyak kelebihan. Singkat daripada kehidupan beliau, menikah dengan seorang perempuan Quraisy. Ia seorang perempuan Quraisy, mendapatkan 3 orang anak, Abdullah, Abdurrahman, dan Hafsah. Dan tumbuhlah beliau hidup bersama orang-orang Quraisy, sudah bergabung dengan para pembesar Quraisy, bahkan di lembaga yang tertinggi DPR
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun awalnya dakwah diam-diam. Betul. Tidak ada reaksi, tidak ada aksi, tidak ada yang namanya sikap perlawanan yang berarti ketika dakwah itu diam-diam. Namun tatkala dakwah ini disampaikan dengan terang-terangan, Umar termasuk orang nomor 3 atau nomor 2 yang paling keras menghalangi. Bahkan beliau orang dengan tegas mengatakan, saya akan bunuh Muhammad. Lalu sallallahu alaihi wasallam, lalu pertikaian dan permusuhan antara sesama orang-orang Quraisy di kota Mekah ini akan berhenti. Nanti ada kisah. Jemaah Allah muliakan, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6 dan tahun ke-7 sampai tahun ke-8. Berapa tahun? 5 tahun ya. Itulah masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keras-kerasnya memusuhi al-Islam. Bahkan menyiksa dari kaumnya sendiri kalau dia ketahui ada yang masuk Islam. Begitu keras beliau termasuk orang yang selalu mengkanter pendapat-pendapat yang sifatnya hulu, sifatnya ialah terlalu berlebihan, termasuk Abu Jahal yang selalu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar sendirilah yang tadi mengatakan jangan terlalu ngegas untuk membunuh Muhammad. Kata beliau, karena apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keluarga, punya suku, bahkan suku tertinggi di kota Mekah, Bani Hashim. Beliau mengatakan, datangilah paman kandungnya yang telah mendidik Muhammad sampai usia dewasa, Abu Thalib. Terjadilah 3 cara untuk memberhentikan dakwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dengan cara mendatangi Abu Thalib untuk mediasi, bicara baik-baik. Didengar oleh Abu Thalib dan dia tidak gubris. Yang kedua, lebih ngegas, tidak digubris oleh Abu Thalib. Yang ketiga inilah bentuknya ancaman. Wahai Abu Thalib, jika engkau tidak memberhentikan dakwah ponakanmu, jangan salahkan kami nanti jika tertumpah darah di kota Mekah. Jemaah yang Allah muliakan, bergulir terus dakwah ini tidak ada hentinya. Bahkan setiap harinya masuk Islam dari kalangan pembesar tokoh, ya kalaupun dari kalangan hamba saya tidaklah hal yang mustahil. Datanglah saatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat kaget, naik pitam dan marah luar biasa ketika dia mendengar Hamzah, paman Rasulullah, pembesar Quraisy, singanya padang pasir, masuk Islam. Semakin kuatlah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berpikir sambil bergadang malam-malam, bukan nonton Piala Dunia, tidak, bergadang di luar kota Mekah. Kadang-kadang datang abangnya, datang juga teman-temannya. Ngapain Umar? Berujarlah dengan kata beliau, kenapa di kota Mekah sekarang ada hal yang baru? Orang-orang meninggalkan bapaknya ataupun anak kandungnya disebabkan dakwah seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa solusi? Kata beliau, saya akan korbankan nyawa saya. Terus saya akan bunuh Muhammad. Dia pikir dong, dia punya suku besar. Kalau saya bunuh Muhammad, saya akan dibunuh kembali. Kisah habis perkara.
diam dan pulang ke rumahnya. Dia asah pedang. Menjelang duha dia keluar bawa pedang. Orang kaget, Umar mau ngapain? Perang kagak? Kata beliau, ada. Ya. Di penghujung gang rumah itulah ketemu dengan salah seorang kerabat beliau yang sudah tua. Umar mau kemana? Kata beliau, membunuh Muhammad. Pertikaian ini agar selesai di kota Mekah. Kenapa? Saya yang sering keluar kota Mekah bertemu dengan pembesar, mereka nyinyir dengan kota Mekah. Kok ada hal yang baru di kota Mekah? Malu saya. Umar bin Khattab jemaah ini, beliau ini sebagai delegasi atau apa yang maksudnya? Kalau ada pertikaian antar suku, beliau sebagai utusan, dubes kalau kita berada duta besar. Dia tahu hal di luar ketika beliau tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik tentang kota Mekah. Beliau gerah. Singkat cerita, dialog dengan orang tua di depan gang rumahnya. Apa kata sang tua tersebut? Wahai Umar, salah engkau kalau engkau ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah. Kenapa? Coba urus keluargamu. Lihatlah keluargamu sendiri. Adik kandung bernama Fatimah bintul Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid masuk Islam. Itu membuat dia merah, naik hitam mukanya, dan dia balik arah bukan ke rumah Rasulullah, bukan tempat berkumpulnya Rasulullah, tapi menuju kepada adik kandungnya. Dia ketuk pintu jemaah. Sebelum dia ketuk pintu, dia mendengar di rumah itu ada 3 orang. Dia suami istri, adik dan adik iparnya, dan seorang guru bernama Al-Khabbab ibnu Al-Arad membacakan sebagian awal dari surah Taha. Dia dengar di luar, dia diam dulu. Habis membaca, dia ketuk pintu dengan keras, dengan ujung gagang pedangnya. Ketika dibuka, Umar kaget. Suaminya atau adik iparnya menyusap ke belakang. Al-Khabbab ibnu Al-Arad ke belakang menyembunyi. Sedangkan adiknya masih memegang lembaran mushaf, dia sembunyikan di balik sofa. Ketika dibuka, kata beliau, ada apa? Suara apa? Enggak ada suara apa-apa. Enggak, kalian berbohong apa? Ketika adiknya tidak menjawab, itulah sekali-kalinya dia memukul seorang perempuan adik kandungnya. Dia tampar berdarah sampai jatuh. Cuma di ujung itulah dia melihat ada lembaran mushaf. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini orang jemaah bukan kayak orang biasa, super cerdas, dan dia mengerti karena bahasa Arab. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran agar engkau sengsara. Berarti Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad bukan untuk kita menderita. Sebaliknya, apa sebaliknya? Berbahagia. Dia tutup, dia diam. Dia ambil sapu tangannya untuk mengusap darah keluar dari bibir adiknya. Dia tolak. Engkau kasar wahai abang, berani memukul adikmu perempuan. Mana sifat jawarahmu, mana sifat yang keperkasaan. Dia umat dan dia takut. Oh iya juga ya. Kenapa laki-laki memukul perempuan? Aib. Apa yang terjadi? Beliau pun diam. Di otaknya dia ulang-ulang, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan Al-Quran ini agar
kalian atau engkau menderita sengsara. Sebaliknya berbahagia. Itu yang terus dia membuat bingung. Dan akhirnya dalam kondisi diam itulah adik iparnya keluar, kaget beliau, dan sahabat bernama Khabbab ibn al-Arat pun keluar. Beranilah sahabat Khabbab mengatakan, ya Umar, engkaulah orangnya. Ada apa? Sepekan yang lalu kami telah mendengar Rasul membaca doa, ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya salah seorang Umar, Amr ibn Hisham Abu Jahal, atau Umar ibn Khattab. Semoga engkau orangnya. Akhirnya bagi tertegun jemaah, kata beliau, apakah Rasulmu menyebut namaku? Iya. Berbaliklah jemaah. Awal mula dia ingin membunuh Rasulullah SAW, namun setelah masuk hidayah perlahan-lahan jemaah, mulai dia berbalik. Tidak lagi ngegas terhadap Rasulullah. Sebaliknya, wahai Khabbab, tunjukkan kepada aku di mana rumah Muhammad, di mana tempat Muhammad sekarang dengan para sahabatnya. Jemaah yang Allah muliakan, beliau datang ke rumah Al-Aqam bin Al-Aqam, beliau pun masuk Islam, membuat dia bertakbirnya seisi rumah, dan takbirnya didengar oleh orang-orang di luar sana. Ringkas cerita, beliau pun masuk Islam. Ketika masuk Islam jemaah, orang pertama yang dia jumpai ialah paman dari pihak ibunya, itulah Abu Jahal. Ketika dia ketuk pintunya, wahai pamanku, apa Umar? Saya masuk Islam. Apaan? Islam? Iya. Jangan buat wahai Muhammad, jangan Umar, jangan. Sudah masuk Islam. Sakit marahnya Abu Jahal, dia banting pintu. Terserah. Dia datangi orang-orang lain, dan dia datangi orang yang spesialis yang paling cepat memberitakan kabar di kota Mekah. Dia panggil, kasih tahu orang-orang Umar masuk Islam. Jemaah, sehingga apa terjadi? Satu saat dia bertemu dengan sang Rasul, mengatakan, wahai Rasulullah, ayo keluar berdakwah dengan terang-terangan, sampaikan Islam, dan kita di atas kebenaran. Jemaah, ringkas daripada kisah ini ya, beliau terus mengikuti Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, dan dia menggunakan kecerdasannya, kejeniusannya, dia ketekunannya belajar ilmu, sehingga menjadi orang yang unggul dari semua para sahabat Rasulullah SAW. Walaupun 5 tahun beliau telah masuk Islam, mampu dia ungguli kecuali satu orang. Siapa? Siapa itu? As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini yang beliau jadikan qudwah dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu sekalian berpindah ketika beliau hijrah, ya, dengan terang-terangan. Kemudian beliau termasuk 7 orang pertama masuk ke kota Madinah. Orang yang 7 orang pertama yang pertama hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah beliau pun bahu-bahu membangun Islam. Bahkan selama 10 tahun Nabi di kota Mekah, di kota Madinah, beliau dengan sang Rasul orang ketiga, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Setiap beliau keluar rumah ada permasalahan, bahkan kata para sahabat, kami sering melihat mereka 3 orang ini bergadang malam dalam rangka membicarakan tentang Islam, perkembangan dakwah Islam, menghadapi musuh, bahkan bagaimana mengatur siasat perang. Itulah ya Umar bin Khattab. Jemaah ya Allah mulia. Umar radhiyallahu anhu warḍah
ditopang dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 peristiwa, termasuk masalah hijabul mar'ah, hijab bagi kaum wanita, termasuk cadar. Umar bin Khattab gerah jika beliau mendapati istri-istri Rasulullah keluar lalu menampakkan wajah. Tidak setuju beliau, dan dia meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah turun ayatul hijab. Allah ijabahkan. Yang kedua tentang khamar, yang ketiga tentang agar menjadikan makam Ibrahim tempat sholat. Bukan makam itu kuburan. Tahu makam Ibrahim yang ada dekat Ka'bah? Habis kita tawaf 7 kali putaran, kita bersolat 2 rakaat setentang dengan makam Ibrahim. Ini termasuk ide Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang keempat ialah ayat tentang al-istidzan. Tidak boleh kita sembrono sembarangan masuk ke rumah orang. 4 peristiwa inilah yang diijabahkan oleh Allah dari permintaan ide Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan, di penghujung kehidupan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak wafat sang Rasul, 5 hari sebelum wafat beliau, Nabi kita Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau sering mengalami pingsan. Dan sakitnya Nabi kita dalam menghadapi kematian, sakitnya double dari orang-orang biasa. Dialoglah antara seorang sahabat besar Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi dalam kondisi panas yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengalami sakit?" "Wahai Abdullah," kata beliau, "kami para anbiya mengalami sakit 2 kali dari orang biasa." Hari ketiga beliau katakan, "Wahai para sahabatku, tidak mampu saya menjadi imam. Suruh Bilal untuk azan dan suruh Abu Bakar Siddiq menjadi imam." Ditimpali oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, abah saya, bapak saya jika jadi imam kagak kuat, apalagi menggantikan posisimu di mihrab ini, wahai Rasulullah." Beliau mengatakan, "Suruh Abu Bakar." "Kagak kuat wahai Rasulullah." Apa kata beliau? Kalian selalu membantah saya. Permintaan Aisyah, "Wahai Rasulullah, suruhlah Umar bin Khattab." Beliau lebih kuat dan lebih tegar. Tapi tidak. Wafat Rasulullah SAW terbujur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Umar banyak orang yang paling tegas mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, saya akan begal kepalanya. Ini semua jemaah menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Dan bagaimana reaksi umat ketika Rasul wafat nanti. Itu yang beliau tidak terima. Dia mengatakan Rasul hanya pingsan sebentar, akan siuman kembali. Tidak berapa lama beliau berdiri di samping mihrab. Mihrabnya Nabi Muhammad SAW. Dari kejauhan datanglah As-Siddiqul Akbar. Dia masuk ke rumahnya, rumah anaknya Aisyah. Terbujurlah jasad yang mulia itu, ikhwan. Allah, jasad yang suci Rasulullah SAW yang telah menerangi dengan Islam ini seluruh penjuru dunia Islam, telah tiada, wafat. Dengan tenang As-Siddiq membuka wajah sang Rasul dan dia kecup di kening dan mengatakan, "Bi anta wa ummi ya Rasulullah, tibta hayyan wa maita." Engkau selalu bersih dan wangi ketika hidup dan ketika wafat. Dia tutup kembali. Dia keluar dari kamar, langsung melihat Umar masih menghunus pedangnya. Orang tidak bisa boleh menangis, nggak boleh juga ketawa, diam. Lalu beliau mengatakan agar diam. Umar duduk. Ini pembesar bicara, As-Siddiqul Akbar ketika beliau berani berbicara lalu
menangis dan semua orang menangis. Kenapa? Meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidak berapa lama digantikanlah seorang sahabat pilihan terbaik, As-Siddiqul Akbar, selama 2 tahun 2 bulan Umar bin Khattab menjadi penasehat inti. Tahu apa arti juru bicara? Bahkan selalu berdiskusi. Dan Abu Bakar Siddiq selalu mengambil Umar sebagai dewan fatwa. Dan terus di usia lebih kurang 2 tahun 2 bulan masa khilafah, Siddiq pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia kumpulkan semua sahabat senior dari kalangan Al-Ansar dan Al-Muhajirin, apalagi dia kumpul. Saya angkat setelah saya meninggal dunia nanti Umar bin Khattab. Sebelum dia kumpulkan, dia panggil satu persatu semua sahabat senior. Saya katakan, saya akan mengangkat Umar menjadi khalifah setelah. Apakah kalian setuju? Semuanya mengatakan setuju. Ditulislah wasiat beliau. Wafat langsung diangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu menjadi khalifah. Itu awal menjadi khalifah jemaah dalam waktu lebih kurang 10 tahun 4 bulan menjadi khalifah. Pas 2 periode, nggak sampai 3, hanya 2. Peristiwa beliau ini jemaah, silakanlah baca sejarah. Akan mungkin kita akan membaca sejarah beliau ini hanya dalam waktu 1 jam tidak sampai. 10 tahun 4 bulan masa menjabat khalifah, tidak ada duanya. Kecuali kehidupan sang Rasul yang kehidupan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada yang ketiganya kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan baca. Atau kita baca tentang Umar, bagaimana komentar sang Rasul terhadap Umar bin Khattab. Mari kita baca aja. Sebagian apa yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya, dan para sahabat mengenal betul siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ketika As-Siddiq ingin melantik setelah beliau wafat nanti Umar, enggak ada yang menolak. Tidak ada yang tidak setuju. Bahkan ketika Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, sahabat senior bertanya, wahai fulan, bagaimana pendapatmu tentang Umar? Apa kata Utsman? Ya, khalifah Rasulullah, engkau lebih tahu tentang Umar. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga. Ini kadang-kadang kalau kita sebutkan Ali bin Abi Thalib, banyak orang-orang yang berlebihan menghadapi atau mensikapi beliau, termasuk orang Syiah Rafidhah, sangat membenci Umar bin Khattab. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika melihat jasad Umar terbujur, dia mengatakan, beruntung engkau wahai Umar, beruntung engkau wahai Umar. Dan sering saya melihat engkau dan As-Siddiq selalu mendampingi Rasulullah SAW. Ada orang Syiah Rafidhah mengkafirkan Umar, mencaci maki Umar. Wa'iyadu billah. Baik, mari kita baca sebagian apa yang dikomentari oleh sang Rasul tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau katakan, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya, fa in yakun min ummati minhum ahadun fa'umar. Apa maknanya? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel
bagaimana seorang mengklaim paham Pak Suryani mengarang kitab di bawah suci. Subhanallah ya Pak. Saya waktu tidak dikit Pak. Kalau waktu kita banyak kita akan kisahkan nanti insya Allah tentang Umar bin Khattab. Ada waktu insya Allah. Jamaah yang Allah muliakan. Ya, Umar bin Khattab termasuk orang-orang disebut dengan mulham. Allah berikan ilham ke hatinya sehingga apa yang dia ingin bicarakan sesuai dengan syariat Islam. Dan ingat, ia kata beliau, jika ada orang yang diberikan ilham di umatku, orangnya Umar atau Umarlah orang. Kenapa ya kawan? 3 faktor. Pertama ialah kecerdasan, yang kedua ialah ilmu yang dalam, yang ketiga ibadahnya kuat. Itu yang membuat beliau unggul dari yang lain. Jangan disalahartikan As-Siddiq, dia tidak ada apa-apanya. Tidak. Bahkan beliau lah kakak senior beliau yang menjadi panutan beliau dalam berdakwah. Kemudian jemaah, ketika dari sabda sang Rasul mengatakan, ya, fa in yakun min ummati minhum ahadun fa Umar. Jika ada umatku ini orang-orang yang Allah berikan ilham, maka Umarlah orang. Hadis yang kedua ialah tentang bagaimana sabda Nabi mengatakan, innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lisannya Umar dan hatinya Umar. Yang ketiga ialah ketika Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ayyid dinaka bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan begitu banyak komentar dari para sahabat, termasuk sahabat Ibnu Mas'ud, ketika beliau mengatakan, kami senantiasa menjadi kuat sejak Islam masuk Umar. Sejak Umar masuk Islam. Dan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan jemaah, bagaimana beliau menjadi orang-orang yang unggul tadi dengan 3 sebab. Yang pertama ialah jeniusnya beliau, yang kedua kedalaman ilmu yang beliau timba dalam setiap saat, dan yang ketiga ialah kekuatan ibadah yang beliau miliki. Keilhaman yang Allah berikan, ya bahkan ikhwan wal ummahat akhwat sekalian, ketika beliau menjabat menjadi khalifah, bagaimana beliau ingin menundukkan 2 imperium, pertama Romawi, yang 2 Persia atau Persia, mohon maaf. Imperium Romawi telah dimulai oleh As-Siddiq setahun masa akhir jabatan, dan dipilihlah seorang panglima besar bernama Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu untuk menundukkan Imperium Romawi. Dan Allah buktikan ikhwan dalam peperangan Al-Yarmouk yang menghadapi seorang raja atau apa namanya, kaisar Romawi bernama Heraklius, dan dia orang cerdas dan ilmunya setingkat pendeta. Dan subhanallah, di masa hidupnya Rasulullah, Heraklius itu menyerang dan berperang dengan Rasulullah, tapi dia memiliki ilmu dan dia meyakini tidak ada orang yang bisa menang jika memerangi seorang nabi. Dia urung, tapi ketika wafatnya Nabi, ketika dipimpin oleh As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berani menyerang kaum muslimin, itu pun kalah. Jemaah, lalu kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah. Beliau menyuruh para sahabat, bahkan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, berangkat kembali untuk menundukkan 2 imperium Romawi dan Persia. Hanya dalam waktu 6 tahun masa jabatannya, Romawi dan Persia pun di dalam genggaman Umar bin Khattab. Bahkan beliau pada tahun ke-8 masa jabatannya, beliau menyuruh seorang sahabat besar, Amr bin As radhiyallahu anhu, untuk menaklukkan kota Mesir. Jemaah,
Mesir sudah ditaklukkan, akan terus merambat ke bagian utara Afrika sampai nanti kepada intinya mulai kepada Mesir, lalu apa negerinya Muammar Gaddafi, Libya, Aljazair, Maroko, Tunus akan disambung oleh sahabat Utsman bin Affan yang menjabat khalifah 12 tahun 4 bulan, hampir 3 periode, Pak. Inilah masa Islam, sehingga semenanjung semenanjung bagian utaranya Afrika masuk Islam. Namun sangat disayangkan ketika terbunuhnya Utsman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib 6 tahun lebih menjadi khalifah. Di masa hidup beliau tidak ada yang namanya penaklukan, yang ada ialah pertikaian intern sesama muslim berperang. Itulah cobaan yang dihadapi oleh sahabat Ali bin Thalib. Intinya ikhwan, saya akhiri dengan satu kisah yang menakjubkan antara beliau dengan ada orang bernama Sabigh bin Asad. Sabigh ini ialah orang yang datang dari Yaman, pemimpin kaum atau Bani At-Tamim saat itu. Datang ke Madinah, dia bicara berlebihan, agar dinilai orang yang pintar atau yang jenius atau orang yang ahli ilmu, alim ulama. Tapi beliau belum tahu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sabigh bin Asal ini atau Usaid ini baca ayat, dia tafsirkan dengan seenak. Datang ke majelis ini, dia baca ayat. Lalu begini tafsirnya. Lalu orang mengadu pada Umar bin Khattab, wahai sang khalifah, ada si fulan bin fulan bicara kadang-kadang ngawur, mentafsirkan Quran hanya dari dirinya, sementara kalian para sahabat yang berhak untuk mentafsirkan Quran, yang kalian saksikan Quran itu turun, dan beliau bersama sang Rasul puluhan tahun. Apa kata Umar? Coba panggil orang. Kebayang ada orang yang datang menghadap Umar. Umar telah menyiapkan 3 pelepah kurma yang masih basah di belah dua. Siap. Ketika dia katakan, wahai Amirul Mukminin, ente siapa? Sabigh bin Usaid. Langsung Umar sini dipukul sampai diguling-guling sampai berdarah kepalanya. Kata beliau, sudah cukuplah wahai khalifah. Sesungguhnya berdarahnya kepala saya ini berarti apa? Telah habis syubhat saya. Tidak baik di otak saya ini sudah habis. Kenapa engkau telah memukul? Namun diulang lagi dari naiklah. Umar mengatakan, saya pukul engkau dan engkau tinggal di sebuah tempat, jangan diajak bicara orang. Ditahdzirkan lagi. Jangan Allah muliakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak mungkin kita akan sampaikan dalam waktu yang singkat. Yang tepat ialah bacalah sejarahnya. Cukup hanya sekilas atau secuil dari kisah yang mulia ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan di lain sabda yang mengatakan, seandainya ada Nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Saya ulang, seandainya ada Nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Jemaah, tapi la nabiyya, jemaah, la nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Kenapa? Wa khataman nabiyyin, itulah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas daripada kajian kita ialah 3 hal. Yang pertama, orang-orang yang Allah berikan kecerdasan, bahkan kekuatan fisiknya seperti
Umar bin Khattab. Ditopang dengan keluasan ilmu dan kuat ibadahnya. Betul-betul Allah pilih untuk menopang agama ini. Itulah orangnya Umar bin Khattab yang kita kenal. Ini pertama. Yang kedua ya, lihatlah proses ketika beliau menjadi Umar bin Khattab. Lalu Nabi sendiri yang mengasih gelar Al-Faruq. Apa makna Al-Faruq? Pemisah antara hak dan yang batil. Ini yang pertama dulu. Apa tadi yang kedua? Jawab, apa yang kedua tadi? Hah? Halo? Al-Faruq ya? Ya, Nabi sendiri yang ngasih gelar Al-Faruq itu ya, pemisah antara hak dan yang batil. Ya, lihat jemaah, Umar bin Khattab tidak akan bisa diberikan waktu 2 hari untuk berpikir langsung. Ada yang dengar ya, orang laki-laki suka nikah cerai. Dia datang Umar, dia ketuk pintu, keluar. Kenapa hobi nikah, hobi cerai? Seandainya itu anakmu atau saudari, dia langsung tobat orang. Yang kedua, ada juga orang yang ingin dia menikah seseorang, tapi pilih-pilih. Perempuan sudah serius, sudah mau, keluarga sudah setuju, semuanya sudah setuju. Laki-laki pun pilih-pilih. Oh, ini karena gak kaya, ini karena nasabnya, ini karena apa kata Umar? Untuk mau cari yang lebih. Lihatlah agamanya, lihat orang tuanya, dan lihat dia orang yang berbakti dengan orang tuanya. Mau cari apa lagi? Ini lihat anak-anak muda mencari pasangan hidup yang mau sempurna, bukan di muka bumi, tapi di surga Allah. Mau cari yang sempurna, lihat dirimu dulu. Makanya kalau ngaca itu jangan setengah badan. Paham? Cari cermin yang sepanjang 2 meter. Lalu ingin menilai kita, jangan diri sendiri, orang lain. Dan tidak ada yang sempurna kecuali para anbiya wal rusul. Paling ada orang yang mendekati sempurna. Dari itu Umar bin Khattab ikhwan, masalah harga pasar ini dia jemaah. Allahu Akbar. Dia suruh ada mata-matanya. Seorang ibu atau 2 orang ibu terus ronda di pasar. Siapa orang yang menaikkan harga di luar batas tertentu, siap-siap dia segel. Lalu kemudian beliau pernah mengatakan tidak berhak berdagang di pasar kota Madinah kecuali orang yang paham tentang jual beli. Sudah, jangan tanya tentang keadilan, jangan tanya tentang menolak semua macam bentuk kezaliman. Bahkan ketika dikirim surat ada pengaduan di sebuah tempat, jembatan yang tidak beres, tidak bisa lewat manusia, apalagi binatang ternak. Nggak mungkin. Jemaah, belum lagi kepedulian terhadap warga-warga miskin, janda, kemudian orang-orang anak-anak kecil. Kisah yang sangat menakjubkan sekali. Dan beliau terbiasa dengan budaknya bernama Aslam, ronda setiap malam memperhatikan kondisi. Lihat Pak RT, Pak RW, apalagi lurah, apalagi camat, gubernur, terus bupati, apalagi RT 1. Setiap malam dia berkadang memperhatikan kondisi kota Madinah. Kan sedang jumpa seorang janda dengan 3 anaknya yang terus menangis. Lalu di luar kemahnya memasak
ibu tadi, apa dikatakan? Wahai orang, kami miskin, tidak ada sembako yang kami masak, kami makan. Umar penyebabnya. Oh, kalau kita langsung dibawa ke tempat. Pembantunya Aslam mengatakan, ibu, kamu jangan tinggal sembarang dulu. Umar yang diam. Kenapa wahai ibu? Umar menyuruh suami berperang ketika dia syahid, enggak ada pesangon. Enggak syahid, Pak. Tunggu 2 tahun, kan membeku. Apa Umar langsung mencatat orang foto? Berbahaya ini, radikal nih, macam-macam nih. Enggak. Dia yang pulang ke rumah, dia ambil bahan makanan, bahkan ketika dia ingin memikulnya, kata pembantunya, budaknya, biar aku memikul wahai tuanku. Enggak, engkau sanggup memikul dosaku dan hari kiamat. Hati macam apa ini? Kalau bukan hati yang dibina oleh sang Rasul. Dia datang, dia yang masak, dan dia yang mengambil makanan kepada, wahai ibu, kasihkan kepada makan, bergembira, tenang, kenyang, usah anak-anak. Tersenyum gak si ibu? Apa kata ibu? Alangkah baiknya engkau melebihi Umar. Seandainya Umar kayak ini, katanya, aman dunia. Apa kata Umar? Dia kasihlah pesangon suaminya dan sebab. Kalau nanti ibu ke ibu kota ketemu Umar, titip salam. Jemaah, ada hari ini sering menangis itu. Pas saya baca sering menangis, kenapa? Keteguhan, keperkasaan, ilmu yang dalam, Nabi puji orangnya, ibadah yang kuat, 2 triliun tunduk 2 kaki. Tapi ketemu sama orang begini, tidak mudah beliau congkak, sebaliknya menangis. Bahkan beliau jemaah, ketika beliau ronda 20 malam, bertemu ada salah orang rumah yang qiyamul lail, membaca di awal-awal surah At-Tur, inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Umar langsung bergetar dan dia menangis. Pulang ke rumahnya, 1 bulan beliau menggigil. Inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Enggak ada yang bisa akan menghalangi. Itu beliau menangis. Dan ketika wafat, yang memandikan jenazah Umar bin Khattab termasuk Anas bin Malik, melihat bekas hitam terbayang-bayang di luar pelipis karena sering menangis waktu malam dan sering menahan lapar dan sering beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkan Umar dalam kondisi dia zalim dan lalai. Di penghujung beliau hendak wafat dan beliau syahid mimbar, dibunuh oleh salah seorang dari pembesar Persia dan menjadi hamba saya karena dia tertawan. Ini seorang hamba ini pintar membuat pedang dan pisau. Kemudian dia terus bekerja. Misi dia ialah untuk membunuh Umar bin Khattab dan dunia akan berbicara. Terwujudlah sepekan sebelum beliau wafat, bertemu dengan sang budak dan dia akan mengatakan, saya akan bunuh kau wahai Umar, dunia akan berbicara. Beliau pun berlalu lalu mengatakan, tawa'adani al-'abd, si hamba telah mengancam saya. Jemaah, si hamba tersebut dari Majusi lalu membuat 4 pisau dengan 2 matanya dan dia rendam di racun yang berbisa selama 1 pekan. Di hari yang ditentukan dia pun masuk di saf yang ketiga. Umar bin Khattab di waktu pagi membaca ayat-ayat yang panjang. Rakaat pertama dia sebelum ruku keluarlah maju ke depan, dia tusuk bagian belakang 5 kali.
Yasin madu, yang keluar ialah madu dengan darah bercampur. Ketika wahai sang khalifah, berwasiatlah, engkau tak lama lagi. Betul. Dan dia panggillah orang-orang untuk berwasiat. Tulis wasiatnya, termasuk ialah pengganti saya bukan orang yang saya tentukan, tapi ada 6 orang sahabat besar. Musyawarah kalian nanti. Iya. Yang kedua, yang terakhir, wahai anakku Abdullah, nah wahai ayah, letakkanlah kepala bapakmu di tanah. Di sini bagus wahai ayahku, di pahaku ini enggak diletak. Dan dia bicara, ya Allah, celaka Umar dan celaka ibunya Umar jika engkau tidak mengampuni dosa-dosaku. Terakhir, wahai Abdullah, datangi ibunda Aisyah radhiyallahu anha, minta izin agar bapakmu disemayamkan di samping 2 sahabatnya. Siapa? Rasulullah As-Siddiq. Apa kata Aisyah? Karena yang meminta sang khalifah, yang meminta ayah, wahai Abdullah, saya izinkan. Ya, walaupun saya telah berharap nanti satu tempat nih untukku. Kenapa? Di sampingnya ada bapakku, di sampingnya ada sang suami tercinta Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Mari jemaah, ringkasnya ialah belajar dan baca sejarah ini, dan khususnya para pemimpin. Dan kita semuanya pemimpin untuk diri, sekurang-kurangnya keluarga kita. Contoh yang telah sejarah Islam memberikan contoh-contoh yang terbaik, kejayaan Islam dengan adanya orang-orang seperti Umar bin Khattab yang terlahir dari ketakwaan, kejiwaan, kecerdasan, dan dia adalah keadilan dan sangat amat peduli dengan kehidupan bermasyarakat. Semoga ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kajian ini kita mendapatkan tambahan ilmu. Ilmu tersebut ilmu bermanfaat, menggerakkan hati kita untuk mengamalkan ilmu. Lahirlah yang namanya ilmu bermanfaat dan amal yang saleh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah munculkan di tengah-tengah kita pemimpin yang saleh, yang adil, yang jenius. Kemudian orang-orang yang telah selalu memikirkan orang-orang bawahan, rakyat jelata. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi pemimpin yang baik, yang adil bagi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat kita. Semoga ada manfaatnya. Dan saya berharap kepada semua jemaah, ya, jika ada kalimat yang tidak baik saya mohon dimaafkan. Jika ada kalimat yang baik, ambil, amalkan, dan puji Allah SWT. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka